Selanjutnya kita akan membahas pada poin 30, yaitu wafdu Najran, utusan dari Najran. Wafdu Najrana utawi iki iku utusan tekan negara Najran. Ketika pemberitaan tentang Islam itu mulai menyebar ke berbagai daerah, maka beberapa daerah tersebut kemudian mengutus beberapa orang untuk mencari tahu tentang Islam, termasuk orang-orang Najran. Najran itu adalah suatu daerah yang berada di antara Mekah dan Yaman. Orang-orangnya orang-orang Kristen. Jadi agamanya adalah agama Kristen. Ketika tahu bahwa ada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka penasaran. Karena di dalam kitab mereka, Injil, itu dijelaskan bahwa nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad akan membawa agama baru untuk menyempurnakan agamanya Nabi Isa. Isanatil asyirati ing dalem tahun kang kaping 10 wafada ngutus alaihi ing atase Nabi sapa wafdun utusan min nasara Najrana saking pira-pira wong Nasrani Najran, saking pira-pira wong Nasrani Najran. Pada tahun ke-10 dari kenabian, maka orang-orang Najran yang mana mereka beragama Nasrani itu mengutus utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagha tutu hum ing Nasara Najran apa khabaruhu beritane Rasul, apa khabar berita Rasul mim muhajiri al-Habasyati saking pira-pira wong kang hijrah maring Habasyah, saking pira-pira wong kang hijrah maring Habasyah. Wa kanu lan ono sapa wafdun iku isruna 20 apane rajulan wong lanang. Jika ditanyakan apa yang menyebabkan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu karena mereka mendengar berita, mendengar khabar tentang Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah. Jadi mungkin ketika di dalam perjalanan ke Habasyah itu mereka bertanya,
Mereka bertanya kepada orang-orang muslim yang hijrah itu tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk memastikan tentang kevalitan berita tersebut, akhirnya mereka mengirimkan utusan sebanyak 20 orang laki-laki. Faqara'a mongko maca alaihim ing atase wafdun min nasara Najran sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa amanu mongko iman sapa wafdun kulluhum sekabehane wafdun. Maka ketika utusan tersebut sudah sampai kepada Nabi Muhammad, ngobrol-ngobrol tentang Islam, kemudian Nabi Muhammad membacakan suatu surah di dalam Al-Quran, dan setelah mendengar bacaan Rasulullah terhadap Al-Quran itu, mereka masuk Islam semuanya. Kenapa mereka ketika dibacakan Al-Quran langsung masuk Islam? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat dan tidak mungkin didatangkan oleh manusia. Bahkan tidak mungkin didatangkan atau dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Fawabbakha mongko ngolok-ngolok, memperolok, menjelek-jelekkan. Hum ing wafdu Najran sapa Abu Jahlin, Abu Jahal, ala islamihim ing atase islami wafdu Najran. Faqalu mongko ngucap sapa wafdu Najran lahu maring Abu Jahal, lakum iku tetep kaduwe sira kabeh ma utawi barang antum sira kabeh alaihi ing atase ma walana lan iku tetep kaduwe kita ma utawi barang ikhtarna kang milih kita hu ing ma. Maka ketika Abu Jahal mendengar bahwa utusan yang dari Najran itu masuk Islam semuanya, maka Abu Jahal kemudian mengolok-olok, menjelek-jelekkan mereka
karena mereka masuk Islam. Maka dijawablah oleh orang-orang ahli Najran ini, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Artinya, bagimu apa yang sudah menjadi pilihanmu, sedangkan bagi kita adalah apa yang kita pilih. Artinya, ini urusan saya, kamu tidak usah ikut-ikut campur. Ini sudah menjadi pilihan saya, pilihan kita. Kamu tidak ada berhak untuk mencampuri apa yang menjadi pilihan saya. Nah, dengan demikian maka bertambahlah orang-orang Islam yang bukan hanya dari orang-orang Mekah saja, tetapi juga di luar Mekah. Di samping kemarin kita mempelajari bahwa ada juga Najasyi yang berada di Ethiopia juga masuk Islam. Dengan bertambahnya Islam di berbagai tempat di luar Mekah, maka mulai kuatlah Islam secara politik. Mulai kuat, sudah mulai ada kebijakan-kebijakan yang dibuat nantinya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Silakan sampai cermati pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nanti dimulai dengan Mbak Rara.